tahun 2002 juga dari di Darussunnah. Lalu S2 di Ekonomi Islam UIN Jakarta tahun 2007 dan S3 tahun 2000 juga di Ekonomi Islam UIN Jakarta. Aktivitas beliau sekarang salah satu narasumber di TV MNC Muslim Jakarta. Yauma hasodi. Jadi Allah juga berfirman menjelaskan tentang zakat menggunakan kalimat tentang hak dan berikanlah hak orang lain, yaitu maksud zakat, ayat zakat. Yauma hasodi, saat panen. Berarti apa? Zakat pertanian. Ini yang secara sederhana dalam Al-Quran, jadi tidak ada kata kuncinya lagi hasilnya. Itu berapa? Nah ini dia. Yang namanya nisab emas itu menurut jumhur ulama, bahkan di Indonesia sudah ada fatwa MUI, sudah ada undang-undang yang terbaru nomor 23 tahun 2011 dinyatakan nisab emas itu 85 gram. Dari mana logikanya? Ya ini dari hadis Nabi yang menyatakan harta yang kurang dari 20 miskol dinar tidak wajib zakat. Jadi nisabnya 20 miskol dinar berapa setara dengan emas ya? 85 gram. Jadi nisabnya 85 gram. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya. Baik. Tema yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini yaitu tentang fikih zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Nah, sebelum kita mulai tentang fikih zakat yang klasik maupun fikih zakat yang kontemporer, kita harus terlebih tahu dulu apa itu zakat. Ada yang bisa ngasih informasi? Jawab. Yang bisa jawab nanti dikasih hadiah sama panitia ya. Hadiah senyum. Oke. Yang dari Ikhwan ada yang tahu apa arti zakat ini? Kemarin formatornya ramai semua nih ya. Bicara tentang zakat, ada yang tahu apa arti zakat? Antum siapa namanya? Edi. Ya, apa menurut antum zakat itu apa artinya? Sesuatu yang harus dikeluarkan. Oke, tepuk tangan dulu buat Edi. Oke, kalau antum, Ikhwan, Aki, Eko ya. Nah, apa arti zakat kira-kira menurut antum? Bagian harta yang wajib dikeluarkan. Oke, sama ya. Intinya sama. Beri apresiasi dong untuk yang menjawab. Untuk yang uktinya, akhwatnya. Siapa yang siap? Oke. Oke, ini ada tanda tambahannya. Nisab dana, tepuk tangan dong untuk uktinya. Oke. Itu secara istilah ya. Kalau secara bahasa ada yang tahu arti zakat apa artinya? Zakat ini bermakna artinya beraneka ragam. Tapi ada orang yang sering nyebut zakat ini bisa bermakna zakat. Zakat berarti apa? Suci. Jadi arti bahasa secara lugat zakat itu zakat yang berarti suci. Bukankah orang yang menyucikan hartanya, mengeluarkan zakat itu menjadi suci? Zakat, sebelum kita ulas kembali pengertian zakat, zakat ini ada dua. Yang namanya anak, ada yang namanya mal. Oke, ini zakat ada berapa? Ada dua ya. Ada yang namanya zakatun nafs, ada yang namanya zakatul mal. Zakatun nafs dikenal dengan lain bahasanya apa kira-kira?
zakatul fitri, zakat fitri, zakat fitrah orang nyebutnya. Lalu zakat mal, zakat harta. Sekarang saya mau nanya ini semuanya. Bolehkah Anda menunaikan zakat selain Ramadan? Oke, ini ada pertanyaan. Siapa yang bilang boleh, siapa yang bilang tidak? Kalau yang ikhwan kira-kira boleh apa tidak selain Ramadan? Boleh. Kalau akhwat? Boleh. Kenapa boleh? Ada yang bisa perwakilan? Ini kenapa saya menjelaskannya pakai metode interaktif? Karena fikih zakat itu kan saya yakin kawan-kawan udah pernah belajar. Apalagi yang di pesantren. Ngaji kitabnya kan banyak. Mau kitab yang kuning, kitab putih. Iya kan? Mau kitab yang brewok sama yang gundul ada nggak? Yang gundul berarti apa? Nggak ada sakalnya ya. Kalau brewok berarti ada yang sakalnya. Pak Ustaz, jangankan yang pakai sakal, jangan pakai yang gundul, yang sakal aja susah bacanya. Oke, ini kembali. Zakat ini ada dua, ada yang namanya zakatun nafs, ada yang namanya zakatul mal. Nah, zakatun nafs ini atau zakat fitri, jawabannya ini tidak bisa. Ini jawabannya adalah bisa. Apa maksudnya tidak bisa nih? Zakat ditunaikan selain Ramadan, sebelum khotib turun dari mimbar, sebelum khotib turun selesai, maka bukankah zakat sunnah, zakat fitrah itu hanya di bulan Ramadan, yaitu penunaiannya sebelum sholat Idul Fitri, sehingga dikatakan zakat zakatul fitri ya, agar mereka suci. Ini jawabannya tidak bisa. Tapi kalau zakat mal bisa apa tidak kira-kira? Bisa ditunaikan selain di bulan Ramadan. Ada yang menyatakan, siapa seperti namanya yang jilbabnya pink? Indri. Nah, Indri menyatakan, zakat itu kalau cukup nisab dan haulnya. Nah, nanti kita ada satu-satu deh ya. Ini sengaja kita metodenya zigzag, nisab, kemudian haul. Ada yang tahu apa arti nisab? Nisab itu apa nisab? Hah? Umur. Jumlah. Maksud ada lagi yang lainnya? Bagus. Hah? Kalau lama yang dimiliki itu haul, batas minimal kita, batas apa kepemilikannya dalam 1 tahun. Namanya haul. Haul itu 1 tahun. Nah, kalau nisab, apa nisab? Batas minimal mengeluarkan zakat. Itu namanya nisab. Ada akan coba kita ulas kembali bicara tentang nisab. Batas minimal mengeluarkan zakat. Contohnya, zakat pertanian. Dengan zakat emas, nisabnya sama apa beda kira-kira? Beda apa sama kira? Beda. Kalau nisab emas ada yang tahu berapa gram? Oke, ada yang bilang 85,5. Terus ada yang bilang 90 gram. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi yang lainnya? Berapa nisab emas? Oke. Nisab emas itu di dalam hadis dinyatakan harta yang kurang dari 20 dinar itu tidak wajib zakat. Dalam hadis laisa duna istrina miskolan sedekah. Harta yang kurang dari 20 miskol. Miskol itu apa artinya? Bukan yang miskin kolbu, bukan. Nah, itu kan miskol ya. Panggilan yang miskol ya. Kalau panggilan berarti
Berarti tak terjawab ya. Ada yang ini. Oke. 20 misal itu maksudnya 20 dinar. Ini biar tahu yang benar yang mana nih. Kalau kawan-kawan belajar boleh jadi dalam fikih di sekolahan ada yang bilang 96 gram emas. Ada yang bilang 82 gram emas. Yang untuk nisab emas. Nah dalam hal ini dinyatakan 20 misal atau 20 dinar. Ada yang punya uang 1 dinar? Pernah ada yang lihat? Nah ini Ihsan, ya mahasiswa asuransi, pernah belajar kan ekonomi Islam. Nah 1 dinar masih ingat berapa Ihsan? Sekarang 2 juta berapa? Nah itu, kalau gramnya berapa? Iya itu 2 juta 100. Nah gramnya 1 dinar ini sama dengan 4,25 gram emas. Nih calon ibu-ibu dan ibu-ibu saya tanya, yang biasa beli emas. Indonesia ini kan kaya raya, banyak benar emas ya. Kalau punya uang tuh bisa beli emas 20 gram. Sampai kayanya Indonesia, sampai ada orang yang sampai beratnya itu, emasnya itu ya, emas itu 80 kilogram, namanya emas Eko. Oh mas lain ya, berat badannya. Makanya kalau ada yang bilang, Pak Ustadz berat badan saya kebesaran. Ada informasi nih, bagi yang berat badan nggak usah takut hidup di dunia ini, ya kan? Nggak usah minder, harus diet gitu ya, makan apel dan seterusnya, cukup siap biasa aja lah. Karena ada informasi dalam kajian hadis dinyatakan orang yang berat timbangannya masuk surga. Ya, ini mohon maaf lagi kurang fik ya. Jadi gimana? Orang yang berat timbangannya masuk, maksudnya apa? Amal kebaikan, bukan berat badan. Oke, ini kembali. Kita diingatkan tadi, 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau kawan-kawan beli emas 1 gram emas berapa? Hah? 500.000, biar gampang hitung 500.000 aja. 500.000. Ini yang 24 karat kan? Nih 500.000 dikali 4,25 gram emas berapa kira-kira? Yang tadi Ihsan sebutkan berapa kan? 2.500.000 kali 4,25 kurang lebih, nanti hitung lagi sendiri ya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Jadi 500 dikali 4,25 gram emas berarti kurang lebih 2 juta. Benar nggak nih? 125.000 rupiah. Nah sekarang kita hitung nih. Nanti kan ini berarti 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. Nah coba kita hitung. 4,25 gram emas dikali 20 jadi berapa hasilnya? Jadi berapa? Nah ini dia. Yang namanya nisab emas itu menurut jumhur ulama, bahkan di Indonesia sudah ada fatwa MUI, sudah ada undang-undang yang terbaru nomor 23 tahun 2011 dinyatakan nisab emas itu 85 gram emas. Dari mana logikanya? Ya ini dari hadis Nabi yang menyatakan harta yang kurang dari 20 miskol 20 dinar tidak wajib zakat. Jadi nisabnya 20 miskol 20 dinar berapa setara dengan emas ya? 85 gram emas. Jadi nisabnya 85 gram emas. Nah, kalau pertanian lain lagi ya. Nanti akan coba kita ulas. Ini sekedar pengetahuan aja. Bahwa lagi-lagi zakat untuk zakat fitri, zakat sunnah sekali lagi kalau ditanya selain Ramadan boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Apa sebabnya? Ramadan dibatasi sebelum khotib turun dari mimbar. Kalau kita menunaikannya setelah khotib turun dari mimbar, apa namanya? Bukan zakat, namanya sedekah. Paman ada qabla shalah bayar zakatun maqbulah. Maka dihitung sebagai zakat nafs atau zakat rupiah. Tapi kalau yang dihitungnya dia menunaikannya setelah 1 Syawal, boleh nggak kira-kira?
Nggak boleh. Ya kan? Dihitung zakat nggak kira-kira? Itu bukan hitung zakat, tapi sebagai sedekah biasa. Tapi kalau zakat mal, boleh? Boleh. Kalau hitungan tadi, batas nisab, umpamanya kawan-kawan semuanya punya emas minimal 100 gram emas. Sudah cukup nisab nggak kira-kira? Nah ternyata nisabnya itu haulnya dihitung dalam setahun bulan Muharram. Berarti kita menunaikannya lebih baik di bulan apa kira-kira? Yaitu lebih cepat, lebih baik. Namanya ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Menunaikan zakatnya lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele. Maka penunaikan zakatnya dia harus tunggu Ramadan, tapi Muharram. Nah, beda dengan pertanian. Pertanian itu tidak menunggu haul. Saya tanya, kalau pertanian panennya setahun berapa kali? Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Kalau dulu setahun sekali. Nanti bisa cek dalam surah Al-An'am ayat 141, nanti dicek lah ya. Apa dalil Qur'annya? Surah Al-An'am ayat 141 itu menyatakan dan tunaikanlah zakat saat panen. Saat panen, tadi kata kawan-kawan, kalau pertanian setahun berapa kali? 3 kali. Bukan setahun sekali. Berbeda dengan emas ya. Ditunaikannya berapa? Tahun sekali. Haul. Tergantung apa ini? Gimana? Indri? Kambing Indri ya? Bisa juga. Tapi kalau sekarang kan masalahnya yang tercanggih 3 kali. Mungkin nanti berasnya pertaniannya bukan pakai beras biasa, pakai beras Cina kali. Ya itu teknologi kan. Semakin banyak teknologi, semakin banyak zat kimia yang diberikan. Dan seterusnya, kita nggak perlu bahas itu. Yang jelas tadi kalau pertanyaannya, berarti pertanian tidak menunggu setahun, tapi apa? Saat panen. Ini yang bisa kita lihat model-modelnya. Oke, ini sekedar mengilustrasikan saja dulu. Nah, ini pengertian kembali kepada zakat. Zakat itu bermakna ada zakat suci. Bisa dicek surah As-Sam ayat 9 ayat 10. Apa bunyinya? Surah ini saya lihat semuanya hafal Quran semuanya. Nah, Al-Hafiz Al-Hafizul semuanya nih. Minimal hafal Qurannya surah Al-Fatihah. Apa surah As-Sam ayat 9 bunyinya apa kira-kira? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu menggunakan kata zakat. Sungguh telah suci. Sungguh telah sukses. Man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya. Nah, zakat fitrah termasuk tadi kan, menyucikan jiwa kita setelah kita berpuasa, membersihkan organ tubuh kita, perut kita dipuasakan. Kalau dalam puasa Ramadan coba kita lihat itu. Kalau puasa Ramadan ini kan kita sehat karena kenapa? Bersih karena berpuasa. Tidak makan, tidak minum, ibarat mesin. Mesin kalau setiap hari tidak berhenti non-stop, kira-kira cepat rusak atau tidak? Cepat rusak. Demikian halnya dengan organ perut kita. Kalau tidak diberhentikan, tidak melalui puasa, boleh jadi cepat rusak. Karena sumber penyakit ada di mana? Ada di perut. Makanya umat Islam saat Ramadan itu berpuasa. Bahkan orang non-muslim, profesor-profesor kebanyakan masuk Islam. Meneliti apa? Tidak hanya meneliti tentang kehebatan sholat. Meneliti kehebatan kenapa umat Islam tidak boleh makan daging babi. Saya pernah lihat di YouTube itu ada kajian yang menarik tuh. Daging babi ketika dipotong seperti kayak buat nyemur itu ya. Dipotong-potong. Itu daging babi dengan daging sapi itu berbeda.
hasilnya. Ketika disiram dengan air yang suhunya 200 derajat atau 100 derajat Celcius. Daging sapi, warnanya apa daging sapi? Merah, agak putih dikit ya. Nah, merah. Disiram. Apa yang terjadi? Dagingnya itu awalnya kemerah-merahan menjadi bersih putih ya. Menjadi putih. Cuman begitu aja dampak dari sapi. Tapi yang menakjubkan adalah daging babi atau bibi. Oke. Nah, daging babi itu ternyata ketika disiram dengan air panas, itu dalam hitungan beberapa detik banyak keluar cacing-cacing. Cacingnya hidup dengan suhu yang sangat tinggi. Artinya semakin suhunya tinggi, itu cacing semakin banyak keluarnya. Makanya dalam Islam kenapa kita tidak boleh makan daging babi? Karena ada manfaat yang luar biasa buat kita. Nah, termasuk zakat. Kenapa kita zakat? Agar suci jiwa kita, bersih harta kita. Bahkan bisa qad aflaha man zakkaha. Jadi sungguh telah berhasil, sukses orang yang menyucikan jiwanya. Coba kita cek nanti surah 9. Surah 9 itu surah apa kira-kira? Surah At-Taubah, betul. Surah At-Taubah ayat 103. Ada yang bisa meneruskan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu ada ungkapan makna zakat tidak hanya zakat. Berarti tohar. Tohirun bisa juga gitu. Bisa juga katakan tohar, suci, bersih. Jadi apa yang dimaksud dengan bersih? Bersih harta. Kalau zakat fitrah adalah menyucikan jiwa kita. Tapi kalau yang zakat mal berarti membersihkan harta. Makanya dikategorikan zakatul mal. Tadi dalam surah At-Taubah ayat 3 tadi, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Yaitu apa? Sedekah. Nah, sedekah ini ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Ini peserta apa namanya? Yus Al-Azhar, ya kan, kepada Yus Al-Azhar semuanya, bahwa kalau kita ingin membuat model memahami tentang zakat di dalam Al-Quran, zakat nama lainnya tidak hanya zakat saja dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan kata sedekah atau sedekah. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga kita menemukan kata infak atau nafkah. Di dalam Al-Quran juga kita menemukan yang namanya hak. Dan ada juga yang menemukan pakai al-afu, yang kita pakai 4 aja dulu. Contohnya zakat. Di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan sholat maka diperintahkan zakat, berarti perintah sholat adalah wajib, zakat juga adalah wajib bagi yang memenuhi syarat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Disandingkan kan? Dirikan sholat, tunaikan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Itu mengenakan jelas ya. Maknanya itu adalah zakat. Ada juga di dalam Al-Quran menggunakan bukan zakat, tapi sedekah. Tapi itu maksudnya adalah bukan sedekah, tapi zakat. Ayat yang kita bacakan tadi, 103, itu bunyi dari mana? Khudz min amwalihim shadaqatan. Sekarang saya tanya, sedekah itu artinya apa kira-kira? Sedekah itu di dalam Al-Quran ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah.
Sedekah itu ada berapa? Ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu yang namanya zakat. Yang dimaksud dengan sedekah wajib berarti apa? Adalah zakat. Tapi kalau sedekah sunnah, sedekah seperti biasa. Nah, kalau kita baca tadi, hud min amwalihim shadaqatan. Menurut kawan-kawan pemahaman Anda semuanya kira-kira ikhwan wawat pilih semuanya, kira-kira sedekah itu wajib atau sunnah kira-kira? Sedekah wajib atau sunnah? Nah, kalau yang ikhwan ini saya lihat pada menunduk semuanya ini. Ada menunduk itu dua kemungkinan. Apakah ngantuk? Ya kan? Atau karena husu gitu ya. Saya lihat kalau kita sering mengantuk ini nih, kata orang barat ya. Kata orang Amerika dia salut sama orang Indonesia. Salutnya bagaimana? Kalau di Amerika, orang yang nggak bisa tidur itu harus berobat tulisan. Berobat kemana? Ke dokter spesialis. Biar supaya tidur. Tapi di Indonesia nggak perlu ke dokter. Iya kan? Ikut aja ini yang kawan-kawan ikhwan yang laki-laki. Ikhwan ini semuanya sholat Jumat dijamin. Hah? Coba apalagi kalau khotibnya nggak jelas gitu kan apa-apanya. Apalagi ada beberapa daerah yang dibaca itu lagi gitu. Apalagi dulu ya bahasa Arab. Ya, apalagi bahasa Arab yang nggak paham gitu kan. Pakai bahasa Indonesia nggak paham, apalagi bahasa Arab. Itu kan. Maka dijamin apa kira-kira? Dijamin ngantuk. Makanya ada yang bilang gini nih. Ini intermezzo aja. Karena fikih zakat ini sebetulnya berat, apalagi kalau memang saya keluarkan kitab-kitabnya yang gundul-gundul ya. Nah, gitu. Jadi menandakan kenapa kalau kita duduk itu sering mengangguk-angguk ya kan. Bahkan mengangguknya itu nggak ada yang ke atas ke bawah semuanya. Iya kan? Coba deh. Apa sebabnya? Karena manusia diciptakan dari tanah. Maka kembali ke iya, ada gravitasi. Jadi tidak ada orang yang tidur gitu. Apalagi mohon maaf sampai keluar gitu kan. Itu kan ke bawah juga, nggak ada ke atas. Ya ini karena tadi. Coba kita lihat ini. Manusia makannya dari mana? Sumbernya tanah. Minuman dari tanah. Kita dikubur di. Nah itu dia, wajar ya. Oke, ini kembali kok jadi ke situ saya bingung nih. Oke, baik. Jadi makna zakat di dalam Al-Quran itu menggunakan istilah yang namanya tidak hanya zakat. Ada istilah sodako. Ayat yang tadi dibacakan surah At-Taubah ayat 3 itu sodako itu adalah sodako wajib, bukan sodako sunnah. Karena ada kalimat perintah fi'il amr mufrad namanya. Khud, ambillah, umutlah. Bahkan Abu Bakar memerangi orang yang tidak menunaikan zakat. Nah ini yang dikata kuncinya adalah fi'il amrnya. Ada kata kuncinya. Kalau nggak wajib diperangi nggak kira-kira? Nggak diperangi ya. Sedekah wajib ini kata. Khud min amwalim shadaqatan tutahhiru mutazakkim. Bahkan dalam surah At-Taubah ayat 60 juga sama menggunakan kalimat sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin ila seterusnya. Masakin itu jamak, itu adalah bentuk jamak dari miskin. Masakin, miskin menjadi masakin. Masakini ya. Tapi saya bingung nih, remaja Al-Azhar. Jangan mau dibilang remaja masa kini ya. Remaja masa, karena asal katanya miskin jadi kere ya. Sebetulnya remaja pemuda ini harus bangga.
Ini alhamdulillah semangat untuk belajar agama gitu ya. Saya jadi ingat apa ungkapan dari Bung Karno. Ya kan, kata Bung Karno, bukan bungkusan ya. Jadi dia menyatakan, berikan kepada saya 10 orang pemuda. Saya akan guncangkan dunia. Luar biasa. Itu 10 pemuda. Ini pesertanya ada 30-40 ada ya? Ada ini ya Pak Dute ya? Ini lebih dari mengguncangkan dunia ini. Apalagi bisa sampai goyang jiko. Nah ini ada kalimat motivasi tadi, berikan 10 pemuda, ini banyak loh ya, akan bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi kata anak pemuda sekarang bilang apa? Berikan saya bukan 10 Pak, kebanyakan 7 orang pemuda saya akan jadikan boy band. Oh kata yang perempuan, saya jangan 7, 9 aja, berikan saya 9 orang perempuan, saya akan jadi cherry bell. Yang udah mulai pada bubar. Oke. Ini kembali. Jadi sekali lagi zakat di dalam Al-Qur'an itu menggunakan tidak hanya zakat tapi apa? Sedekah. Jadi mana tadi? Sedekah. Sedekah itu bermakna wajib. Kalau sedekah yang biasa, senyum sedekah. Coba kita belajar senyum. Nah, belajar senyum yang baik adalah modelnya simetri. Ini jarak ininya sama. Semakin lebar, semakin tersenyum. Diukur coba. Di sini 2 cm. Di sini 2 cm. Senyum. Nah, kan biasanya kita jarang senyum. Coba berhadapan dengan satu dengan yang lainnya. Latihan sedekah. Sedekah nih. Coba berhadapan. Boleh masing-masing. Senyum. Berikan senyum yang terbaik. Iya. Baik. Jadi senyum aja itu luar biasa. Padahal cuman ekspresi wajahnya cuman ditarik sedikit, tapi bisa dampaknya luar biasa. Orang bisa tersenyum gara-gara kita senyum. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan senyumnya. Kalau senyumnya berlebihan gimana? Sama orang senyum. Nah. Oke, baik, ini kembali sedekah. Sedekah pun tadi kalau yang sunnah ya seperti biasa. Bahkan di dalam zaman Nabi, pada masa Nabi itu kalau bicara tentang demo, zaman Nabi juga ada orang miskin tuh demo. Zaba al-dusur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang miskin, orang kere demo kepada Nabi. Bahasa kitanya bukan demo kali, minta penjelasan. Mau audiensi. Begitu kan. Nah, demo kepada Nabi nanya gimana ya Nabi? Yang hadisnya cukup lumayan panjang, saya menyingkat saja biar kita lebih gampang memahaminya. Jadi ada ketidakadilan orang kaya dengan orang miskin. Apa sebabnya kira-kira ada yang tahu? Orang kaya dia bisa beribadah sebagaimana kami beribadah. Tapi ingat, ternyata orang kaya bisa bersedekah dengan harta. Kami nggak punya apa-apa. Tapi Nabi menjawabnya apa? Ternyata sedekah itu tidak dengan harta. Baca tasbih dikategorikan sedekah. Subhanallah. Baca tahmid. Tahmid itu apa? Alhamdulillah dikategorikan adalah sedekah. Baca takbir, Allahu Akbar dikategorikan sedekah. Baca tahlil la ilaha itu dikategorikan sedekah. Bahkan ada batu, duri yang ada di pinggir jalan kita singkirkan, sedekah atau bukan? Wa tumitul adza anitorik as-sadaqah. Menyingkirkan batu, kalau sekarang bukan batu, paku. Tapi mohon maaf ada oknum-oknum yang dia
bukan penebar kebaikan, penebar paku ya. Ya, nah, harapannya mendapatkan keuntungan sesaat gitu ya. Mendapatkan peluang. Peluang bisnis gitu ya. Tapi ingat menjadi masalah. Oke, baik. Ini sekali lagi sedekah itu ternyata tidak dengan harta. Sedekah dengan kebaikan. Bahkan di sini sudah ada yang nikah udah. Ikhwan? Oke, satu. Kalau Ikhwannya sudah ada. Oh iya. Tapi kayaknya ada yang mengaku juga ini kayaknya. Nah, ini berdasarkan hadis yang juga lumayan panjang dinyatakan berhubungan suami istri dikategorikan sedekah. Nanti ada yang kalau udah yang nikah pas pulang gitu ya, ya kita pulang yuk kita sedekah. Nah, itu lain ya. Yang paham baru satu. Oke, baik. Ada juga infak. Infak dalam Al-Quran juga ada dua. Ada yang namanya infak wajib, ada yang infak sunnah. Infak wajib, ada infak sunnah. Kalau infak wajib, az-zakat. Itu namanya zakat. Kalau infak yang biasa berarti bukan zakat, infak seperti biasa. Makanya di dalam Al-Quran menggunakan istilah infak atau nafkah. Bisa kita cek, misalkan surah mau yang mana dulu, infak wajib atau infak sunnah? Yang wajib. Coba nanti dicek surat Al-Baqarah ayat 267. Nanti dicek di rumah masing-masing ya. Nah, oke. Surat Al-Baqarah ada yang sudah baca, ada yang buka mushaf, silakan dibaca. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 267. Ada yang sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mohon minta bantuannya untuk dibacakan. Artinya boleh, kalau mau Al-Qurannya lebih baik. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memimpikan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Oke, ini ada kata kuncinya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Yang artinya bisa dilihat di teks di bawah ini. Yang tadi dibacain. Yang artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Anfiqu, keluarkanlah zakat. Anfiqu itu makanya artinya kenapa zakat? Infak itu di situ bukan sunnah ya, tapi wajib. Anfiqu, keluarkanlah zakat. Apa indikator tanda bahwa dalam Al-Quran menggunakan zakat itu infak? Mana yang wajib? Yang wajib diantaranya ada kata kuncinya. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Berarti bicara tentang zakat pertanian minal ardh yang ada di bumi. Sekarang pertanyaannya, kalau sedekah kan jarang, yang adalah zakat pertanian. Maka itu dikategorikan infak di dalam Al-Quran itu tidak menggunakan istilah zakat saja, tapi menggunakan kalimat apa? Sedekah atau sodako. Kalau dalam nomenklatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 penulisannya itu sedekah aja. Gitu, infak pun dia pakai kak saja. Infak, iuran paksa. Jadi infak apa? Iuran paksa. Tadi kita udah baca surah At-Taubah ayat 60. Bahwa zakat itu, tadi kalimat sedekah itu, ya sedekah itu ternyata ada 8 mustahik ya kan? Nah, 8 mustahik adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ila akhiri.
Tapi yang ingin saya garis bawahi, ternyata dalam Al-Quran ada profesi yang diakui oleh Rasul, oleh Nabi. Bahkan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesi itu Allah abadikan dalam surah tadi, surah At-Taubah ayat 60. Apa profesinya? Amilin. Wal amilina 'alaiha. Petugas zakat. Bukan panitia Ramadan. Beda. Wal amilina 'alaiha ini jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah ada. Ada programnya jelas, laporannya jelas. Kalau panitia Ramadan ada yang amanah dan ada yang tidak. Makanya kalau profesi yang amanah, petugas zakat, pengelola zakat yang amanah dalam Al-Quran dinyatakan amilin. Yang tidak amanah, tidak menjaga trust kepercayaan, bukan amilin, ambilin. Jadi amilin apa? Jadi yang kalau amilin yang terpercaya namanya apa? Amilin. Kalau yang tidak terpercaya? Amilin. Nah termasuk juga makna zakat. Amilin yang amanah, zakat berubah zakat. Zakat didistribusikan, disalurkan menjadi zakat. Tapi yang tidak amanah, zakat berubah jadi jaket. Jadi zakat berubah jadi jaket. Berarti amanah nggak kayak gitu? Ya boleh jadi buatannya kepentingan pengurus saja, pengelola aja, padahal bisa dipakai buat yang lain. Oke, kemudian kita bahas tentang hak. Yang tadi sudah kita ulas surat Quran surah Al-An'am ayat 141. Apa bunyinya? Wa atu haqqahu yauma hasodi. Jadi Allah juga berfirman menjelaskan tentang zakat menggunakan kalimat tentang hak, dan berikanlah hak orang lain, yaitu maksud zakat, az-zakat. Yauma hasodi, saat panen. Berarti apa? Zakat pertanian. Ini yang secara sederhana dalam Al-Quran, jadi tidak ada kata kuncinya lagi. Pak, kok di dalam Al-Quran pembagian zakat tidak ada? Di sudah Al-Quran menggunakan kalimat sodako. Nah, berarti kita belum ngaji itu. Dalam Al-Quran, dalam berbagai tafsir, menyatakan sodako itu ada berapa? Ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib berarti adalah zakat. Baik dalam tafsir Al-Munir yang pengarangnya baru meninggal dunia, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hafizallah, rahimahullah, yang kita doakan biar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita lihat beraneka ragam. Oke. Kemudian makna zakat. Ini tadi pengertiannya. Pengertian kita masih lari kepada pengertian zakat. Zakat itu bermakna zakat, toharo, ada juga bermakna an-nama. An-numu kita juga. Zakat bisa juga zakat toharo, turun juga bisa juga an-nama, artinya tumbuh. Tumbuh dalam artian kata tidak berkurang. Orang yang berzakat hakikatnya itu kurang. Kelihatannya ya, orang berzakat kurang nggak dari uang yang ada? Padahal itu tidak kurang tapi bertambah. Coba kita cek, kalau kawan-kawan, adik-adik semuanya, Iwan Wakatila, kalau hafal surah Ar-Rum, biasanya surat apa? Ayat berapa? San, tentang apa? Surah Ar-Rum ayat 21, San? Pernikahan ya. Anak hafal kan? Kita tidak hafal Al-Qurannya, tapi artinya kan apa? Dan diantara gitu ya. Min ayatihi. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa zakat itu bermakna tidak hanya zakat
Tidak hanya toharo, tapi juga an-nama, tumbuh. Bisa dicek dalam surah Ar-Rum ayat 39. Surah Ar-Rum ayat 39. Bukan surah Ar-Rum ayat 21 ya. Jadi surah Ar-Rum ayat 39, ada yang sudah ketemu? Boleh minta tolong dibacakan, silakan, mau artinya saja atau iya silakan. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan ada harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Oke. Jadi sekali lagi mohon maaf diulang lagi biar kawan-kawan tahu. Oke. 39. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Oke, baik, terima kasih itu ya. Baik. Dalam ayat Al-Qur'an tadi surah Ar-Rum ayat berapa tadi? 39 ini Allah jelaskan. Bahkan Allah sandingkan riba dengan zakat. Allah gandeng, bahkan dibanding-bandingin, ditimbang-timbang. Kalau riba kelihatannya bertambah berkurang kira-kira? Kelihatannya bertambah, tapi di sisi Allah berkurang karena menzolimi orang lain. Tadi contohnya, ya misalkan Indri punya uang 1 juta. Kemudian Indri pinjamin ke Ihsan. Ihsan meminjam uang 1 juta. Kata Indri balikinnya 20%. Kira-kira riba bukan? Riba. Bertambah nggak uangnya? Bertambah 1 juta jadi 1.200.000. Tapi ini bertambah di manusia pala yarbu'a indallah. Enggak nambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya riba ini yang tidak berkah. Justru yang bertambah apa kira-kira? Zakat. Wa ma ataitum min zakat, dan apa yang kamu berikan untuk zakat. Apalagi niat kita baik, turiduna wajhallah, kita mengharap ridho Allah. Ridho itu ada 3. Ridho Allah, ridho orang tua, ridho Roma. Jadi tapi yang ridho Roma nggak perlu ya. Tapi kita cari ridho Allah dan ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi ridho Allah tergantung orang tua, murkanya juga tergantung murka orang tua. Nah ini kembali lagi bahwa ternyata riba ini tidak bertambah. Yang bertambah adalah zakat. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah fa ulaika humul mut'ifun. Itu yang bertambah. Coba kita pakai hitungan yang sangat sederhana. Pakai logika yang di dalam bahasa yang kita bisa lihat bicara tentang nama. Ada penghapus Ihsan? Ya. Boleh, siap. Oke, baik. Baik, sambil menunggu ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Silakan dari depan dulu ya. Saya misalkan ada sama jangka waktu munculnya itu tahun. Misalkan istilahnya yang 25 gram. Iya. Saat setelah sampai 1 tahun itu kuliah di zakat. Tadi dianggap emas 1 tahun berapa gram emasnya? 25
pertanyaannya, zakat atau tidak gitu ya. Nah ini langsung coba kawan-kawan ada yang bisa jawab? Zakat nggak? Belum. Karena kenapa? Belum sampai, karena minimal 85 gram emas. Ini jawaban yang sederhana. Oke, ini sebetulnya tekniknya nanti kita akan coba ulas. Ini kita baru pengertian dulu ya. Pengertian ini sudah bagus ya. Tadi ada pertanyaan lagi di belakang, boleh? Nah, terus? Oke. Berapa kalau boleh tahu asetnya? Berapa M? 3M, bahasa ember, ember masuk. Tapi kalau bisa jangan 1M, 2M aja ya. Cincai lah ya. Oke, baik. Kalau 2M ini berbeda. Gus Dur, almarhum Gus Dur, ini dulu kan penceramah, kondang, ngisi seminar di mana-mana. Ditanya sama wartawan. Gus Dur kita, presiden kita ya. Nah, bertanya, Gus Dur, maaf, Anda sering ceramah di mana-mana, di daerah, bahkan ke luar negeri. Kalau boleh tahu berapa tarifnya? Dia bilang 2M. 2M atau 2 miliar? Enggak, makasih. Beda ya. Oke, ini 1M. Nah, 4M pasaran ya. Oke. Satu, ini kayaknya pengalaman pribadi ya. Jadi kalau singkatan memang banyak ya. Ini udah pada kerja semuanya belum nih? Alhamdulillah. Ini saya lihat tampangnya semua P6. P6 itu P yang pertama pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Tapi ingat, pas-pasan dalam artian kata yang positif. Nah, pas butuh ada. Nah, pas beli mobil yang Alfa pas ada. Beli rumah di Pondok Indah pas. Ya kan? Mau haji pas. Nah, yang laki-laki mau nambah pas. Ini saya tanya nambah apa? Nambah makan. Ini nambah lain nih. Makanya ada yang bilang, kesuksesan orang apa suami itu tergantung doa istri. Semakin banyak istri yang berdoa, semakin banyak yang mendoakan. Oke, kok bisa lari kemana-mana? Jangan lupa ya. Oke, baik. Ini gara-gara tadi ya, apa? 4M ya. Oke, kalau lain lagi, kalau blok M sebelah kiri ya. Oke, ini aset. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum saya memahami, kita belajar memahami, tadi dinyatakan batas minimal. Mengeluarkan zakat berapa gram masih ingat? 85 gram. Sekarang kita hitung. 1 gram dikali 500. Berapa kira-kira? Benar nggak? Kalau nggak benar, coba hitung lagi sendiri ya. Oke. 42.500.000. Sekarang pertanyaannya siapa tadi? Uti yang nanya? Siapa namanya Uti? Seri kuku bukannya? Oh, bukan. Wah, beda. Seri Bel ya. Oke, baik. Ternyata saya mau tanya, ini sudah melebihi nisab atau belum? Wajib zakat? Jawabannya sudah tahu kan? Yang penting saudara tahu, dalam fikih zakat itu kita tahu ukurannya. Batas minimal mengeluarkan zakat apakah haul atau tidaknya. Syarat dalam fikih zakat ada yang namanya milkut tam.
Ada yang namanya milkun nakis. Ini kalau Arab, mendingan pakai Arab atau pakai Indonesia kira-kira? Indonesia aja. Ya gini aja ya. Makanya saya tanya dulu kalau memang Arab itu Arab semuanya. Cuma jadi keriting semuanya. Hah? Oke. Ini pakai Indonesia ini. Oke. Milkutam itu persyaratan orang menunaikan zakat adalah kepemilikannya sempurna. Oke. Namanya tam itu sempurna, milk adalah kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan itu bisa dikategorikan artinya milk atau harta dikategorikan dalam bahasa Arabnya mal. Mal ini begini kan? Kalau di Indonesia, nulisnya Inggrisnya ini tulisan ini namanya mal. Kalau Inggris, mall. Kalau dalam bahasa Arab, orang yang memiliki harta itu namanya sohibul mal. Orang yang memiliki harta banyak dinamakan sohibul. Orang yang banyak memiliki mall berarti sohibul mall. Ya wajar, dia punya uang, bisa beli, bisa investasi dan sebagainya. Nah ini tadi. Persyaratannya adalah kepemilikan sempurna. Kalau masih kredit, sudah sempurna atau belum? Masih ada milik orang, berarti bukan milikun tam, tapi milikun nakis. Pastikan dulu kita sudah lunas, tunai. Ya tadi, misalkan beli apa kira-kira? Beli emas gitu ya. Nah, udah lunas, beli 100 gram, udah lunas dalam setahun, udah selesai. Walaupun apa namanya, dia punya 100 gram, tapi masih nyicil gitu ya. Belum selesai, berarti belum kepemilikannya belum tam. Di kategorinya gitu. Tapi kalau sudah selesai, itu dikategorikan milkut tam, maka kena hukum zakat tadi. Ini yang bisa kita lihat. Oke, satu lagi tadi ya. Udah cukup? Oh ya. Siapa namanya? Putri? Hani ya. Ini Hani juga ada nyanyiannya dari Oma Irama ya. Oh ya. Oke. Ya. Oke, baik. Ini kita melanjutkan ya. Oke. Ada dalam Al-Quran itu yang namanya muradif, kesamaan dalam makna. Jadi dalam ayat Al-Quran itu yang saya sampaikan adalah kata kuncinya wa ma'ataitum min zakat turiduna wajhallah faulaika humul mut'ifun. Mereka dilipat gandakan. Dilipat gandakan berarti apa? Bertambah berkurang kira-kira? Bertambah, an-nama. Iya, mut'ifun. Mut'ifun itulah yang bertambah. Yang bertambahnya nanti kita hitung nih. Oke, tadi sebelum dilanjutkan nih tolong diingatkan ya, di Utit namanya siapa? Tadi Hani ya. Tadi intinya bahwa yang saya garis bawahi al-mut'ifun itu ya. Mut'ifun itu yang bertambah. Riba bertambah di sisi manusia, bertambah nggak di sisi Allah? Ya. Zakat sekiranya kelihatan berkurang, tapi dulu pertanyaan disimpan dulu, ditulis saja dulu ya, biar supaya masih ingat nih. Saya ingin menjelaskan. Tadi 10 juta, Ani punya gajian 10 juta minimal tadi ya. Sebulan 10 juta. Rajin sedekah. Sedekahnya 1 juta. Saya tanya, berapa hasilnya kira-kira? 10 juta dikurangi 1 juta berapa? 9 juta. Ini dalam matematika biasa. Tapi dalam matematika zakat berapa hasilnya? 19 juta. Hasilnya 19 juta. Ada yang tahu dari mana? Karena dikali 10 kali lipat. Dikali 10 lipat minimal. Allah ngasih lipat ganda zakat. An-nama itu 10 kali lipat sampai 7 kali lipat. Dalilnya mana? Dalilnya surah Al-An'am ayat 160. Nah, 60. Man ja'a bil hasanati falau asram salih. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, falahu asram salih, dilipat gandakan berapa?
Minimal berapa lipat? 10 kali lipat. Berarti hasilnya ketika Hani sedekah 10 juta itu tidak kurang tapi bertambah. Ini ada investasi untuk akhirat. 1 juta dikali 10 jadi 19 juta. Bayangin kalau 700. Ini surah Al-Baqarah ayat 200 berapa ya? Ada yang tahu? 261 gitu ya. Kalau tidak salah 261 itu yang menyatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada kata kuncinya wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, itu kan lipat gandain juga. Jadi zakatnya itu bukan berkurang tapi bertambah. Karena kalau pakai 700 kali lipat berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Kalau 700. Ini kali 700. Berarti 700 9 juta. tuh. Apa tuh? Surah Al-An'am ayat 160. Nah, ini biar tahu dalil-dalilnya gitu ya. Ini sebetulnya kalau kita bahas tentang fikih zakat itu panjang sekali. Saya belum lama ini mentraining para dai-dai ambasador dompet duafa yang mau dikirim ke luar negeri, ada kurang lebih 30 orang. Nah, itu 1 hari 2 hari aja nggak cukup. Apalagi cuma 2 jam. Gitu ya. Oke. Baik. Kita teruskan, berarti 709 juta. Ini saya pakai logika sederhana. Ini ngigo kali ini Ustaz ya. Enggak kok, kita buktikan. Sekarang saya tanya. Ini sekarang lagi kemerdekaan. Saya dikirim BB. Merdeka itu kalau di dompet kita berbaris peci semuanya. Berarti Soekarno ngatap yang biru 50.000 sama yang 100. Kalau berbaris rapi banyak di dompet yang berpeci gitu ya, berarti merdeka. Tapi kalau di dompet kita berbaris gambar golok, berarti 1000 pasti bulan. Berarti kita dalam perjuangan. Oke, nah ini saya ingin ilustrasikan aja sederhana buat kita semuanya. Karena dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Al-Lail, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sayunasiruhu lil yusra." Jadi Allah beri janji dan Allah akan mudahkan urusan kita. Itu solusinya. Makanya wajar ada beberapa ustadz yang meyakini kalau Anda belum nikah berarti sedekahnya kurang banyak. Begitu kan? Usaha Anda gagal berarti sedekahnya kurang banyak. Nah, misalkan gitu deh. Karena kenapa? Janji Allah fasayunasiruhu lil yusra, ya kan? Fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi atau dia memberi wattaqo dan dia bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa Allah memberikan ganjaran ini minimal. Orang Allah ini hitungan yang luar biasa. Jarang yang pakai hitungan logika matematik cuman zakat ini. Dikasih sugesti biar supaya kita tidak bakhil karena manusia bakhil. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit yang hamba yang bersyukur. Cuma namanya doang syukur tapi tetap aja bakhil. Oke. Ini nih, tadi bicara. Di dompet Anda umpamanya ada uang 10.000 rupiah. Ada uang 50.000 rupiah. Ada uang 20.000 rupiah. Ada uang 2.000 rupiah. Jujur Mas Eko, berapa yang keluar buat sedekah? Sholat Jumat kira-kira. Berapa? Atau semuanya jawablah kira-kira ya. Di dompet Anda mau ada majlis taklim, ada acara apa gitu ya. Ada uang 100.000, 50, 20.000, ada uang 2.000, ada uang 1.000, jujur yang keluar berapa kira-kira? Paling nggak keluar. Itu kata Aldo jawabannya bener, jujur tuh. Ada orang nggak keluar, kadang-kadang yang di keluar cari yang mana gambar golok gitu ya. Kita nggak bilang-bilang Pak. Nah, ini yang ingin sampaikan. Anggap kita yang termasuk orang yang rajin sedekah, tapi bukan yang maksimal, tapi minimalis. Ya kan?
naksir, oh ya kan model kan rumah minimalis. Sedekah pakai minimalis. Antara 1.000 sama 2.000, 2.000 dah gitu ya. Nah, rupanya Iksan rajin sedekah. Dia pas habis sholat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar, itu Masjid Agung bukan? Ya kan? 2.000 rupiah. Rupanya habis sholat Jumat, dia cari masakan Padang yang agak murahan, yang 20.000 rupiah. Ya kan, dia makan. Pas selesai makan baru mau bayar. Pas mau bayar ternyata ketemu sama Aldo yang baik hati. Mau bayar, kata Aldo, jangan. Saya lagi syukuran, saya gratisin. Pernah nggak begitu? Ini janji Allah, berarti apa? Coba, 2.000 diganjarin berapa? 20.000. Ini kisah nyata, bukan bohong-bohongan. Ya kan? Bahkan ada juga guru TK di Bekasi. Saya ini orang BSD. Ada yang tahu BSD? Ya, bukan bumi terbang damai, tapi Bekasi teruan dikit kan ya. Nah, jadi saya asli di Bekasi itu ada yang cerita, Pak Ustaz, di sini ini guru TK gajinya 300.000 sebulan. Akhirnya datang ke Ustaz, doain gaji saya biar sebulan 500.000 rupiah. Naiknya sedikit amat kata Ustaz itu. 300 jadi 500, berarti naiknya berapa? Naiknya 200. Begini Ustaz, karena kebetulan yang gaji 500 itu kepala TK. Kayaknya melebihi itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ternyata kata Ustaz, bagaimana caranya biar gajinya 5.000? Begini Ustaz, saya punya gajian ini satu bulan ini 3.000. Saya dekatkan karena Allah, saya yakin Allah akan mengganjarkannya. Saya rajin sholat, ya mulai baca Quran, baca puasa dan seterusnya karena Allah. Ternyata beberapa bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya, bahkan bukan hanya 2 bulan berikutnya, 10 bulan berikutnya datang Ustaz. 10 bulan berikutnya datang Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah gaji saya naik. Mintanya berapa tadi? Gaji awalnya berapa? 300. Ustaz, gaji saya bukan 500 Ustaz. Gaji saya naik. Naiknya jadi berapa? Jadi 15.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustaz, bagaimana ceritanya? Kemarin mintanya berapa? Gaji awalnya 300. Begini Ustaz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 15 juta rupiah. Nah kepikiran ya. Nggak kepikiran. Bisa nggak kira-kira? Apa yang nggak mungkin? Innallaha la yukhliful mi'ad. Nggak mungkin. Allah akan ingkar janji. Bahkan Allah ngasih resep di dalam surah Tolak ayat 7. Barang siapa yang diberikan rezeki yang sedikit, suruh apa? Suruh sedekah. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifu nafsan illa ma ata, sayaj'alallahu ba'da usrin yusra. Allah jadi urusan dia. Dimudahin yang awalnya sulit jadi mudah. Karena saya berikan testimoni, saya survei kepada orang-orang yang menaikkan zakat di bank-bank syariah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Jakarta. Saya survei bagaimana pengalaman mereka saat dia berzakat. Ada yang berzakat 500.000, ternyata rezeki yang tidak disangka, dia dapat uang bisnis sampai 10 miliar rupiah. Dia mikir-mikir, oh ini karena dia rajin berzakat. Bahkan ada juga salah seorang bankir syariah di daerah Cipanas, dia berzakat, beberapa bulan berikutnya dia ketabrakan. Mobilnya hancur, yang terbayang pasti akan mati. Tapi masih hidup, istrinya masih hidup, dia masih hidup. Dan alhamdulillah nggak luka-luka. Yang luka cuma mobilnya. Perkara mobilnya itu karena dia asuransiin berarti baru lagi. Nah, kan? Pas dia renung-renung, ini ada apa sebab? Oh, beberapa bulan yang lalu karena dia menunaikan. Jadi sebetulnya janji Allah ini luar biasa tentang sugesti zakat ya. Jadi sugesti zakat kalau dalam Al-Quran sampai diancam loh, yang lebih parah lagi. Apa ancamannya? Neraka kan? Dalam surah At-Taubah ayat, nanti dicek surahnya ayat surah 9, surah Taubah ayat 34 itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata
wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar siksa yang pedih bagi orang yang enggak menunaikan zakat. Nah, ini kembali pengertiannya, zakat ini bermakna zakat, tauhurun atau toharoh, dan an-nama, dan ada juga pengertiannya zakat itu al-barakah. Al-barakah, kalau dalam bahasa Arab seperti ini bisa bermakna al-birkah, bisa bermakna al-barakah. Apa makna dari al-birkah itu? Birkah itu bermakna kolam. Kolam, tahu kolam? Kolam itu ada air ya. Nah, kolam ikan, kolam renang ini ya. Nah, tahu kolam yang ada di rumah kita lah, di WC. Nah, kalau bahasanya ikan kolom gitu ya. Kalau kolom itu kolom renang ya. Kolom apa lagi ya? Nah, kolom di koran ya. Oke, baik. Jadi rupanya kita bisa renung tuh. Kalau dulu orang di MCK-nya, di toiletnya itu kan pasti ada bak ya. Coba kita renungkan, padahal bak tiap hari dipakai. Tapi airnya masih ada nggak? Syaratnya listriknya hidup, mesinnya bagus, ya kan? Nah itu artinya apa? Berkah itu gitu maksudnya. Walaupun dihabiskan terus, tetap ada. Itu yang namanya adalah berkah. Berkah itu tadi berkah itu kolom. Ada juga dalam kamus Munjam al-Wasit, berkah itu bermakna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan itu apa? Ciri-ciri orang yang berkah itu hartanya walaupun sedikit tapi agak luar biasa. Ibunya cuma tukang nasi uduk umpamanya. Ibunya tukang nasi uduk tapi anaknya banyak yang kuliah S1, S2 sampai S3, bahkan ada juga S10 jurusan Bintaro Ciputat. Angkot ya. Kayaknya penggemar setia. Instan. Nah, yang ini saya sampaikan tadi tidak mengukur loh ya. Berkah itu sebetulnya hartanya sedikit tapi kok bisa anaknya. Itu yang namanya rizqun minallah, rezeki yang dirasakan. Ketika saya mengisi seminar di daerah Surabaya, dijemput oleh driver salah satu bank syariah di Surabaya. Dalam perjalanan saya bincang-bincang, ternyata ada pelajaran yang menarik. Dia driver mobil, itu saya tanya gajinya berapa? Sebulan 1.500.000. Waktu itu 1.500.000, tapi dia cerita, alhamdulillah anak saya bisa kuliah kedokteran. Saya bilang kedokteran berapa? Kalau orang kampung bisa jual sawah 5 hektar ya. Karena banyak sekali, apalagi di Yarsi, di yang lain-lainnya ya. Nah, rupanya anaknya yang satu dokter, yang satunya tukang insinyur. Tidur. Sampai insinyur, sampai ke S2, sampai seterusnya dia. Itu tambah dibiayai dia siswa. Nah, cerita punya cerita karena dia bersedekah. Dan cerita punya cerita ketika dia kerja, dia jujur. Pernah suatu ketika dia nemuin uang satu koper isinya hampir 200 juta. Itu apa tertinggal, udah di tempat sampah atau apa, dikirain nggak ada isinya, ternyata ada isinya. Dicek, ternyata punya perusahaan. Nah, akhirnya itu ada keberkahan yang luar biasa. Jadi intinya apa? Berkah itu tidak melihat berapapun gaji kita. Yang tidak berkah cirinya apa? Hartanya banyak, rumahnya bertingkat, ya kan, istrinya sampai jumlahnya 4. Tapi sayang rumah tangganya kiamat ya kan. Ya kan, anaknya narkoba, anak yang lain bunuh, yang lain-lainnya itu bermasalah semuanya. Tapi kalau yang tidak bermasalah tadi berkah, ada renungan, oh ternyata karena kita taat dalam zakat. Oke, tadi ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan tentang fikih zakat, yang pembagian zakat. Sekali lagi ada 2, namanya zakatul nafs, yang kedua zakat mal. Nanti setelah ini, setelah pesan-pesan berikut, kita akan bahas zakatul mal ya. Oke, silakan. Boleh
Oke, baik. Karena pembahasan kita tentang bagi zakat ya. Jadi makanya saya cuma sekilas saja membahas tentang bahwa penggunaan istilah infak dan zakat. Tapi kalau ada pertanyaan, siapa namanya Ukti? Ulan. Ulan dari? Ya, Ulan ya. Infak dan sedekah. Sebetulnya dua-duanya sama. Adalah sunnah. Yang kita bahas dalam arti kata kalau kita bahas infak bukan infak yang wajib ya. Tapi infak yang sunnah. Sedekah juga yang kita bahas bukan sedekah wajib tapi yang sedekah sunnah. Yang kita bahas tadi adalah yang sedekah apa? Sedekah wajib zakat itu zakat. Nah, sedekah itu untuk siapa saja? Sifatnya bebas. Kita sedekah muslim boleh, non muslim juga boleh. Tadi senyum itu termasuk sedekah. Sedekah artinya apa? Tidak dalam bentuk materi. Kalau ini non materi. Ini gampangnya gitu, ini materi. Jadi tidak hanya materi tapi juga non materi juga dikategorikan sedekah. Ya nggak usah jauh-jauh, kita punya makanan sama tetangga kita non muslim, boleh nggak kita ngasih ke tetangga? Boleh. Termasuk sedekah nggak? Tapi kalau zakat, kalau mufasir, para ahli, para ulama, para fikih, para fuqaha itu menyatakan ada perbedaan pendapat. Kalau zakat tidak boleh untuk non muslim. Penerimanya mustahil. Orang yang berhak mendapatkan zakat. Karena di kategorinya tidak ada yang Kristen. Yang adanya apa? Ada 8 ya kan? Ya kan? Mu'alaf mereka yang sudah masuk Islam. Tapi pada masa Umar bin Khattab dihapuskan karena dianggap sudah kuat gitu ya. Nah ini yang dikata kuncinya kayak gitu. Kenapa? Hadisnya ada khudz min azniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. Artinya apa? Zakat itu diambil min agniyaihim di antara orang kaya, di antara orang muslim bukan non muslim ya. Wa turaddu dan dikembaliin fi fuqaraihim terhadap fakir orang muslim. Maka him itu dalam kajiannya adalah kalimatnya berarti kembali kepada muslim, tidak boleh untuk yang non muslim. Walaupun ada juga yang menyatakan boleh, tapi yang masyhur zakat tidak boleh untuk muslim. Nggak usah jauh-jauh lah. Nih, ada orang ketabrakan, nabrak ya kan, jatuh. Masa kita harus tanya, maaf Pak, Bapak agamanya apa? Siapa Aldo? Masa Aldo nanya? Pas ditanya, oh agamanya Kristen, nggak jadi Pak ya? Nah, maaf dulu ya katanya. Masa begitu? Kan enggak kan? Ini termasuk dikategorikan adalah sedekah. Ya kan kita bantu amal kebaikan. Terus ada lagi, tanya lagi yang lebih kacau lagi. Pak, agamanya apa? Islam. Oh sebentar Pak, Islamnya NU atau Muhammadiyah? NU-nya apa Pak? Pak tanya lagi, Pak, mohon maaf, apa? Saya NU, NU yang mana? PKB yang Muhaimin atau siapa? Akhirnya coba jadi bantu enggak itu? Nggak jadi. Nah ini makanya kalau tadi ada pertanyaan dari Bulan ya, infak tadi ini bersifat materi, tidak bisa non materi infak, ya kan? Infak. Tapi kalau yang sedekah tidak hanya dalam materi, tapi non materi dan seterusnya. Oke, ada lagi tadi yang belum? Oke, yang satu lagi apa? Oke. Contohnya yang gampangnya buat program apa, kegiatan apa kira? Bulan. Maksud atau apa? Anak yatim. Terus berapa kira sisanya? Kalau sisanya berapa? 5 jutaan, 2 jutaan. Kalau ada dua pendapat ulama yang menyatakan, kita kan biasanya ngajukan proposal itu ya. Proposal yang ada, yang paling bagus adalah uang yang ada itu, ada ulama yang menyatakan dihabiskan. Boleh disisakan buat bikin laporan.
buat bikin yang lain-lainnya gitu ya. Karena kita termasuk di kata gantinya adalah tadi amilin ya, yang profesional. Tapi ada juga yang menyatakan, ulama menyatakan boleh disisakan. Dalam harapannya buat dana pancingan, boleh jadi bulan depan atau apa gitu ya. Nah, buat model-modelnya, dana pancingan dan seterusnya, maka tidak dihabiskan tapi dialokasikan buat program berikutnya. Tapi kalau seandainya ada sisanya, oh boleh nggak kita makan gitu ya? Dapatnya 3 juta, 2 juta dimakan, kira-kira gimana? Begitu ya. Jadi yang sederhana, kalaupun ada zakat, kalau pembagiannya jatah amilin itu kan dikatakan 1/8. Maksimal 12,5%. Ini kalau zakat. Ulama di Indonesia untuk hati-hati umumnya membolehkan pengambilan jatah untuk profesi sebagai amil karena tidak ada profesi lainnya kecuali amil. Jadi akhirnya perjuangannya, pikirannya, tenaganya buat apa? Buat zakat ya. Maka boleh tadi menggunakannya, mengambilnya tadi misalkan 10 juta. Kalau 10 juta, kalau 10% berarti berapa? 1 juta. Itu dibolehkan. Tapi kalau yang sedekah, dari yang lebih cenderung tadi, lebih baik adalah untuk operasional, ya kan? Tapi kalaupun memang tidak ada profesi yang lain, akhirnya banyak juga ya yang mengatasnamakan lembaga atau apa, tetapi sebetulnya buat kebutuhan sehari-hari itu yang tidak boleh. Yang dikategorikan kita tidak amanah, bahkan nanti kelak naudzubillah banyak siksanya. Gitu ya. Nah ini yang bisa kita lihat. Oke, inti dari zakat sekali lagi maknanya zakat. Kemudian apa lagi? Toharoh. Kemudian apa lagi? An-nama, kemudian al-birkah. Nah, zakat mal, kalau boleh dibilang, kalau tadi ada pertanyaan dari Iksan, milkun nakis itu kepemilikan kurang ya. Kalau ini milkutam. Paham kira-kira ini perbedaannya? Hah? Belum sempurna. Bahasa sederhana gitu. Kalau ini sempurna, kalau bahasa sederhananya kalau kita beli sesuatu ini udah cash, ini kredit. Sama juga orang nikah, apa kontan, kredit gitu kan. Di hutang, nah kan. Oke, ini ya. Jadi apa gini, kalau yang ada juga milkun nakis kita nyewa, ini bukan milkutam, milkun nakis. Ya kan? Contohnya Hani, ya kan, rental mobil Alfa, disewa, kuncinya dibawa, STNK-nya dibawa kan. Nah tapi lagi-lagi kepemilikan itu punya siapa? Bukan punya ini, punya orang. Boleh nggak dijual? Nggak boleh, orang nyewa doang. Ya kan? Ini yang kata kuncinya tadi, kontrak juga sama, termasuk milkun nakis. Ya kan, kontrak bang, kontrak. Ini kalau mahasiswa di Al-Azhar, mahasiswa di sekitar UIN itu kebanyakan tipenya kontraktor. Kontraktor orang yang ngontrak. Jadi 1 bulan kan pindah lagi gitu ya. Ini cari yang murahan. Kalau bisa bayarnya bisa tundaan dikit. Gitu ya. Oke, ini yang disampaikan. Mana zakat tadi, zakat, toharoh. Kemudian an-nama dan ada kata kuncinya adalah birkah. Kemudian zakat, tadi kita udah bahas, ada zakat mal ini. Di dalam kajian fikih kontemporer, Ustaz Yusuf Qaradawi, beliau menyatakan zakat mal ini ada 2. Yang namanya yang pertama adalah at-tafsiliyah. Ada yang kedua al-ijmali. Kita sampai jam berapa, Ikan? Sekarang udah jam berapa? Wow, udah lewat berarti ya. Kalau begitu nanti kita akan sambung lagi ya. Jadi ingatkan saja sesi berikutnya kalau begitu, kalau sebelum kita tutup, kalau memang ada pertanyaan boleh 1 atau 2. Oke, silakan. Indri.
Baik. Seorang guru TK dia punya penghasilan 300.000, lalu dia mensedekahkan uangnya semuanya dengan harapan bisa mendapat uang lebih besar dari itu. Tapi kalau dari misalnya dia sudah punya keluarga itu, dia ada kewajiban untuk memberikan nafkah atau infak kepada keluarganya, seperti apa? Apakah mereka kasih uang 300.000 sedekah atau seperti apa? Oke, baik. Oke, ini pertanyaannya kalau kata Bung Mario Teguh super sekali. Oke, ini saya langsung yang terakhir aja nih ya. Jadi sedekah sampai 100% memang jarang ada yang melakukannya. Kecuali diantaranya sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf, dia rahasia suksesnya itu gara-gara dia sedekahkan sampai 100%. Bahkan waktu itu dia sampai tidak sampai 100%, waktu itu dikasih juga ada juga sampai 40.000 dinar. Ini sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Sampai 50.000 dinar. Coba kita hitung bareng-bareng. 1 dinar berapa tadi? Tuh, 2 juta dikali 40.000 dinar. Berarti berapa? 85 miliar. Baru sedekah. Jadi kalau bayangkan 85 miliar kita beliin cendol taruh di sini. Ya kan? 50.000 dinar dikali dari 2 juta 125 berapa? Kurang lebih kalau tidak salah nanti hitung lagi ya. Itu 106 miliar. Bayangin sedekahnya. Maka janjinya kalau kita yakin, ya syaratnya yakin ya. Ikhlas. Tapi kalau memang sedekah sampai 100%, kalau dia untuk cuma itu satu-satunya, itu jangan. Tapi kalau dia yakin, oh 300.000 tapi gaji yang lain masih ada kan? Ya kan, boleh jadi guru TK kan ngajar banyak. Di tempat satu sini, privat lain, ya kan bimbel lain. Ya kan, makanya ada lowongan tuh di Ciputat. Kan kalau kawan-kawan ada yang bisa Quran, biasanya ada bimbel matematik, ada yang Quran. Bisa nggak Quran? Karena ada lowongan bimbel untuk baca Al-Quran, gajinya sebulan 5 juta rupiah. Tapi ada syaratnya. Pertama kita bisa baca Quran, ya kan, bisa paham. Yang kedua yang diajarin Pak Profesor Quraisy Shihab. Ini cuma guyonan saja ya. Oke, baik. Ini syaratnya yakin, kalau yakin nggak bisa. Oke. Kemudian tadi zakat fitrah dengan uang atau dengan bahan pokok. Kalau di dalam hadis dinyatakan bahwa zakatul fitr so'an min tamrin atau so'an min sairin dan sebagainya. Itu bermakna bukan dengan beras, tapi kalau dalam profesi, dalam bahan pokok di Arab itu adalah gandum. Ya kan, terus apa lagi? Kurma atau kurma. Tapi kita kan nggak makan kurma. Makannya apa? Nasi. Tapi beras, ya kan. Kalau pakai nasi basi kan. Makanya beras. Nah, makanya di dalam kitab fikih namanya Fiqhul Muqarrin, perbandingan 4 mazhab, dinyatakan di Indonesia ini banyak ada pendapat mazhab. Kalau Indonesia kebanyakan mayoritas adalah Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i menyatakan zakat fitrah itu lebih afdol, lebih baik dengan bahan pokok. Berarti dengan apa? Dengan beras. Itu Imam Syafi'i. Tapi imam-imam yang lainnya, kayak Imam Hanafi, Imam Malik menyatakan tidak apa-apa, yang penting dalam bentuk qimah, nilainya. Kalau nilainya berarti dalam bentuk uang. Misalkan berapa liter? 3,5 liter. Mau kilogram, 2,5 kilogram. Berarti kalau kita makan berasnya, belinya biasanya kita sering makan nanti 10.000, berarti berapa? 35.000 rupiah. Kan begitu ya? Nah ini kita kasih pakai uang 35.000. Maafi muskilah. Tidak ada masalah. Di Indonesia banyak lembaga zakat juga, mereka nerima yang pakai uang juga boleh, yang pakai berasnya juga boleh. Tergantung indri mau pakainya yang mana, gitu ya. Kalau di Papua dia tidak pakai beras, tapi pakainya apa? Sagu, ya kan. Jadi tidak semuanya dengan beras.
Ini yang terkenal. Semoga kajian kita ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita masih ada satu lagi ya. Minggu depan tanggal 30 mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya, bisa hadir, dan ilmu yang kita kaji pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.